14 atau 15 negara lainnya itu Mhm. terpaksa ganti pemimpin karena dituntut oleh rakyatnya. Jadi sepowerful itu, waktu itu yang dipakai adalah Twitter. Mhm. Jadi Twitter menyuarakan sentimen yang negatif terhadap pemimpin di negaranya masing-masing, Mhm. kemudian menggerakkan mereka untuk akhirnya turun ke jalanan dan kemudian mereka melakukan demo dan terjadi pergantian kepemimpinan. Nah itu menjalar sampai 14 atau 16 negara yang Mhm. berganti presiden dan perdana menteri. Nah se-powerful itu. Kemudian pada tahun 2020 kekuatan K-popers di Amerika itu berhasil mempermalukan Donald Trump. Beberapa wacana sempat gagal karena banyak yang menolak begitu ya di media sosial, viral dan perbincangannya tuh di media sosial, bahkan di dunia nyatanya ini jarang jarang dibicarakan tapi malah ramainya di media sosial. Apakah memang sepower itukah pengguna media sosial untuk bisa merubah sesuatu, bahkan yang kemarin ya sempat yang viral, sempat kehilangan pekerjaan kemudian setelah konteksnya lengkap dipekerjakan kembali, ini kan sesuatu fenomena yang ternyata terjadi gitu karena media sosial. Ini seperti apa sih Pak Firman ke depannya? Apakah akan terus seperti ini, hanya berganti-ganti kasusnya saja, atau akan ada ke depannya prediksinya seperti apa Pak Firman? Ya, pertama bahwa media sosial itu mempunyai power itu sangat terkonfirmasi. Mhm. Tahun 2010 mungkin Mbak kenal peristiwa yang disebut dengan Arab Spring. Mhm. Itu mulai dari Tunisia sampai kemudian kalau nggak salah 14 atau 15 negara lainnya itu Mhm. terpaksa ganti pemimpin karena dituntut oleh rakyatnya. Jadi sepowerful itu, waktu itu yang dipakai adalah Twitter. Mhm. Jadi Twitter menyuarakan sentimen yang negatif terhadap pemimpin di negaranya masing-masing, Mhm. kemudian menggerakkan mereka untuk akhirnya turun ke jalanan dan kemudian mereka melakukan demo dan terjadi pergantian kepemimpinan. Nah itu menjalar sampai 14 atau 16 negara yang Mhm. berganti presiden dan perdana menteri. Nah se-powerful itu. Kemudian pada tahun 2020 kekuatan K-popers di Amerika itu berhasil mempermalukan Donald Trump. Hmm. Ketika Donald Trump hendak berkampanye di suatu wilayah, itu tiketnya dibeli habis sampai 20.000 bangku, Ya. tapi kemudian yang hadir cuma 6.000, kurang dari sepertiganya. Nah, Mhm. yang 2/3-nya ini siapa? Ternyata K-popers yang membeli, memborong tiketnya, kemudian nggak hadir sehingga Donald Trump berhadapan dengan lapangan yang kosong dan kemudian media memuatnya sebagai suatu hal yang memalukan. Iya. Jadi sekuat itu media sosial mampu menggerakkan. Nah di Indonesia seperti Save KPK dan sebagainya dulu itu sempat menggerakkan orang berkumpul di Bundaran HI Mhm. untuk menuntut penundaan revisi Undang-Undang KPK. Nah itu berulang-ulang ditunjukkan bahwa memang media sosial ini powerful, tetapi akan menjadi hal yang merugikan dan juga mungkin seperti peristiwa Satpam yang tadi Mhm. saat kemudian dipekerjakan kembali, Mhm. itu karena salah konteks. Iya. Ternyata seperti itu. Nah ini kekuatan ketika dipakai untuk sebuah konteks yang salah kan akhirnya menjadi kekuatan yang merugikan. Nah Iya. ini kedepannya harus seperti apa? Ya itu harus dicegah, jangan sampai itu berulang. Mhm. Masyarakatnya semakin terburu-buru, semakin menjadi uncontext society, Iya. kemudian peristiwa apapun dikeroyok. Mhm. Pokoknya menurut saya dia salah harus dikasih tindakan Mhm. tanpa memeriksa seperti apa sebetulnya yang terjadi. Nah ini Mhm. kan mengerikan kalau Iya, seperti itu iya, yang iya. terjadi.